Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 atas nama Himatul Ulia dan juga Siti Aisyah Urifah akan mempresentasikan tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam, materi fikih kelas 10 tingkat MA bab 1. Pertama yaitu tentang konsep fikih dalam Islam. Kata fikih adalah bentukan dari kata fiqhun yang secara bahasa berarti fahmun amikun, yakni pemahaman yang mendalam. Abu Hanifah mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah, dan juga akhlak. Pada perkembangan selanjutnya, kita jumpai definisi yang paling populer, yakni definisi yang dikemukakan oleh Al-Amidi yang mengatakan bahwa fikih sebagai ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Poin yang kedua yaitu tentang ruang lingkup fikih. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Mukallaf yaitu orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, dan juga sudah masuk Islam. Hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram. Di samping itu pula, ada dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, dan lain sebagainya. Sejak pembicaraan ilmu fikih adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yakni orang yang telah akil baligh dan mempunyai hak dan kewajiban. Adapun ruang lingkupnya seperti telah disebutkan di awal tadi, yang meliputi yang pertama yaitu hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Khaliknya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah. Kemudian yang kedua yaitu hukum-hukum yang bertalian dengan muamalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya baik pribadi maupun kelompok. Ketiga yaitu perbedaan fikih dengan syariah. Secara terminologis, kata syariah berarti sumber air yang digunakan untuk minum. Namun dalam perkembangannya, kata ini lebih sering digunakan untuk jalan yang lurus, yakni at-thariqatul mustaqimah, yakni agama yang benar. Secara umum, keberadaan syariah Islam ialah untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk individual untuk taat, tunduk, dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan dan ketundukan tersebut diwujudkan dalam bentuk ibadah yang telah diatur dalam syariah Islam. Adapun tujuan syariah secara khusus yang lebih dikenal dengan istilah maqasidus syariah, yaitu ada 5 perkara. Yang pertama, untuk memelihara agama, yakni hifdzuddin. Yang kedua, memelihara jiwa, yakni hifdzun nafs. Yang ketiga, memelihara akal, yakni hifdzul aqli. Kemudian yang keempat, memelihara keturunan, yakni hifdzun nasab. Dan yang terakhir yaitu memelihara harta, yakni hifdzul mal. Skema dari perbedaan antara syariah dengan fikih. Untuk poin yang pertama, perbedaan dari syariah dan fikih yaitu ketika syariah itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu syariah sumbernya dari kalam Allah dan juga Rasulnya, sedangkan fikih bersumber dari akal manusia dalam memahami Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu tentang luasnya meliputi akidah dan akhlak, yakni fundamental, sedangkan fikih hanya terbatas saja pada aturan perbuatan manusia, yakni instrumental. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu syariah itu lama, yakni abadi, sedangkan fikih itu situasional, yakni temporal. Kemudian perbedaan yang kelima yaitu syariah hanya terdapat satu syariah saja, sedangkan fikih itu beraneka ragam madhab, yakni ada 4 madhab. Kemudian perbedaan yang keenam yaitu syariah sudah tertutup dengan wafatnya Rasulullah, sedangkan fikih selalu terbuka hingga akhir zaman. Kemudian perbedaan yang ketujuh yakni syariah itu sepakat, sedangkan fikih itu diperdebatkan atau ikhtilaf oleh para ulama-ulama besar. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu syariah disebut juga dengan Islamic law, sedangkan fikih disebut dengan Islamic jurisprudence.
Sederhana perbedaan syariah, fikih dan bukan fikih untuk memperoleh gambaran yang bisa mempermudah kalian membedakan antara syariah, fikih dan juga bukan fikih. Mari kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi terkait dengan wudhu berikut. Untuk contoh yang pertama, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Kemudian contoh yang kedua yang berasal dari hadis Nabi yang berbunyi, An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawah faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yutazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, ataupun karena seseorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 54 kitab Fathul Bari Sahih. Pesan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Siti Aisyah Urifah. Ibadah dan karakteristiknya. 1. Pengertian ibadah. Dalam pengertian yang sangat luas, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Adapun menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho Allah dan mendapatkan pahala darinya. Yang kedua, dasar tentang ibadah dalam Islam. Dijelaskan di Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Yang ketiga, macam-macam ibadah. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang khusus berbentuk praktek atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah umum berbentuk hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Yang keempat, prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Pertama, ibadah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas landasan yang kokoh, yaitu yang pertama, niat beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, ibadah yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala semata haruslah bersih dari tendensi lainnya. Yang ketiga, keharusan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Dan yang keempat, ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Yang kelima, keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, beribadah dalam keseimbangan antara dunia akhirat, artinya
proporsional, tidak hanya semata-mata kehidupan akhirat saja yang dikejar, tetapi kehidupan dunia juga tidak dilupakan sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal maupun sampai meninggal dunia. Dan yang kelima, tujuan ibadah dalam Islam. Tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan menyucikan diri atau jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta mengharapkan ridha dari Allah SWT. Sehingga ibadah di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi juga untuk kepentingan dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat yang bersifat duniawi. Dan yang terakhir ini 6. Keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia, sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa menilai ibadah, namun tergantung pada niatnya masing-masing. Maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda, yaitu bernilai materi dan bernilai spiritual. Sekian, terima kasih.